Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami, petani cabai rawit pemula. Hari ini kami kembali melakukan dokumentasi tentang kondisi secara keseluruhan tanaman cabai rawit kami. Hari ini usia dari tanaman cabai rawit ini sudah kurang lebih 50 hari setelah tanam. Nah, di sini kami akan memperlihatkan ada beberapa masalah dan kegagalan dari budidaya tanaman cabai rawit kami. Yang pertama adalah busuk daun dan juga bercak daun. Nah, teman-teman bisa melihat sebagian besar terkena penyakit busuk daun dan juga bercak daun. Nah, di video sebelumnya kita sudah melakukan pengobatan baru 1 hari. Nah, kita lihat nanti beberapa hari ke depan perkembangannya seperti apa. Oke, itu masalah yang pertama, yaitu busuk daun dan atau bercak daun. Ini kondisinya seperti ini. Oke, ini masalah yang pertama yang kami alami, yaitu bercak daun atau busuk daun. Untuk tanaman cabai kami ini, itu rata-rata kami lakukan perempelan. Jadi hanya batang-batang yang sudah terlanjur besar ini yang kami tidak lakukan perempelan. Hari ini kami akan membersihkan daun-daun yang sudah terkena bercak daun atau busuk daun seperti ini. Oke, untuk masalah yang pertama yang akan kami perlihatkan itu adalah masalah ini, busuk daun dan bercak daun. Oke, selanjutnya masalah yang kedua yaitu pertumbuhannya tidak seragam. Nah, ini ada beberapa yang pertumbuhannya tidak seragam. Kita lihat ada yang sudah tinggi dan ada juga yang masih tetap pendek. Ini kita lihat. Ini usia yang sama, ini tingginya masih kurang lebih 30 cm. Sementara di sebelahnya ini sudah tingginya kurang lebih 60 cm. Meskipun terkena penyakit yang saya sampaikan tadi, yaitu busuk daun atau bercak daun. Nah, jadi masalah yang kedua itu adalah pertumbuhannya tidak seragam. Ini kondisi yang kami alami. Sini ada beberapa yang mengalami pertumbuhan yang lambat ini. Jadi menurut kami penyebab sehingga pertumbuhan tanaman ini lambat ada beberapa, hampir sekitar 30-40%
itu mengalami pertumbuhannya seperti ini. Jadi menurut kami kenapa pertumbuhannya seperti ini, itu karena disebabkan oleh akar yang tidak berkembang karena tergenang oleh air hujan. Di sini kemarin beberapa hampir 2 minggu ini terkena air hujan. Sehingga sini nampak perbedaan yang sebagian besar pertumbuhannya agak lambat, itu yang paling banyak tergenang air hujan seperti di kondisi di sini. Meskipun ada beberapa yang disulam, tetapi waktu penyulaman juga tidak selisih jauh dengan waktu penanaman. Tetapi pertumbuhannya sangat tidak berkembang. Itu karena menurut kami akarnya tidak berkembang diakibatkan oleh genang yang menyebabkan akarnya tidak bisa tumbuh dengan baik. Ini masalah yang kami alami. Kami akan memperlihatkan kepada teman-teman. Nah, di akhir video ini kami akan memberikan penjelasan tentang solusi apa yang akan kami pakai untuk mengatasi kedua masalah ini. Jadi ini dua masalah yang sangat penting dan tentu saja merugikan sebagai petani cabai rawit dari sisi waktu. Nah, apakah masalah pertumbuhan ini bisa diatasi? Cara mengatasinya seperti apa? Karena kita juga pernah mengalami hal yang sama, namun tidak diantisipasi, akhirnya seperti ini. Tetapi pengalaman kami di tahun sebelumnya, ada cara yang bisa dilakukan agar mempercepat pertumbuhan sehingga bisa mengikuti pertumbuhan dari tanaman cabai rawit lain yang normal. Jadi untuk busuk daun ini akan kami buang daunnya. Dikumpulkan dulu, setelah itu dibuang sejauh mungkin untuk mengantisipasi masih ada penyakit yang masih ada di daun ini. Jadi di musim hujan menurut kami inilah masalah yang kebanyakan sering terjadi, yaitu busuk daun dan busuk akar. Nah, busuk akar ada juga yang langsung mati tanamannya, namun ada juga yang tetap hidup namun pertumbuhannya lambat karena ada beberapa bagian akar yang sudah busuk. Nah, misalnya seperti ini.
semuanya terkena penyakit ini. Karena cuacanya di sini saat panas terkadang tiba-tiba turun hujan. Di sini kita menyebutnya hujan panas. Jadi kondisi cuaca panas tapi turun hujan. Inilah yang cepat kena serangan penyakit. Jadi teman-teman petani cabai rawit Indonesia di mana saja berada, jika teman-teman pernah mengalami masalah yang sama dan punya cara untuk melakukan penanganan dari penyakit ini, mungkin bisa di-share di kolom komentar di bawah ini. Nah, di sini terlihat daunnya besar-besar. Ini karena kelebihan unsur nitrogen. Jadi awalnya kita terlalu banyak memberikan pupuk dengan unsur hara nitrogen, tambah dengan curah hujan yang tinggi sehingga daunnya terbesar. Ini kelebihan nitrogen. Nah, untuk saat ini kita sudah mengurangi penggunaan unsur nitrogen. Jadi kalau teman-teman punya cara untuk mengatasi penyakit bercak daun atau busuk daun ini, mungkin bisa dibagikan ke kami di kolom komentar di bawah ini agar kita sama-sama bisa saling berdiskusi. Namun kami juga punya cara untuk mengatasi ini, tapi mungkin saja cara dari teman-teman itu lebih baik dan lebih cepat penanganannya, sehingga bisa juga kami terapkan. Nah, cara yang kami lakukan itu biasanya kami membuang daun-daun yang sudah terkena penyakit ini. Kemudian selanjutnya kami lakukan penyemprotan fungisida secara rutin, itu 3 hari sekali. Nanti di 2 hari ke depan kami akan melakukan penyemprotan kembali fungisida yang akan kami gunakan untuk meminimalisir terjadinya penyakit busuk daun atau bercak daun ini. Nah, olehnya itu jika teman-teman punya cara untuk mengatasi penyakit ini dan juga pertumbuhan dari tanaman cabai ini yang lambat, jika teman-teman punya pengalaman atas kasus dan masalah ini, kenapa pertumbuhannya sangat lambat, contohnya ini, dan di sebelahnya sudah tinggi, sementara di samping kiri kanannya masih tidak berkembang. Jika teman-teman mengalami kasus yang sama, mungkin bisa dibagikan informasinya, cara penanganannya seperti apa. Ini kebetulan bibit cadangan kami sudah habis, jadi kami tidak lakukan pergantian. Rencananya kami akan melakukan pembibitan kembali untuk bisa disusun. Di sebelah sini dengan di sini itu tanamannya kurang lebih
1000 batang kita tanam. Itu yang normal, yang sudah mengeluarkan bunga itu hanya sekitar 40%. Jadi hanya 400-an. Sementara masih sementara proses pertumbuhan seperti yang ini itu sekitar 30%. Tetapi ada juga yang lebih parah pertumbuhannya, itu seperti ini. Ini ditanam dengan waktu yang sama tapi pertumbuhannya berbeda-beda. Jadi penanganan yang akan kami lakukan yaitu yang pertama, untuk bercak daun atau busuk daun kita sudah buatkan videonya bagaimana cara melakukan penanganannya. Sedangkan untuk tanaman yang memiliki pertumbuhan yang lambat, kita akan melakukan pemupukan dengan cara atau dengan dosis yang berbeda. Jadi misalnya untuk tanaman yang sudah mengeluarkan bunga seperti ini, itu kita sudah melakukan pemupukan ke tahapan fase vegetatif. Sedangkan pertumbuhan yang lambat seperti ini, kita masih melakukan penanganannya dengan melakukan pemupukan di fase generatif, menyesuaikan dengan perkembangan dari tanaman cabai rawit. Kemudian kami melakukan penyesuaian, kira-kira unsur apakah yang kurang dari tanaman cabai rawit ini sehingga dia lambat mengalami pertumbuhan. Jika teman-teman punya pengetahuan tentang kenapa tanaman cabai ini lambat, apakah itu karena akar atau nutrisi yang diterima kurang maksimal, seperti apa, kandungan unsur hara apa yang kurang, mungkin teman-teman bisa bagikan bersama kami. Nah, untuk mengetahui kelanjutan daripada pertumbuhan tanaman cabai rawit kami ini, yang akan kami tunjukkan, dokumentasikan setiap minggunya, mohon teman-teman untuk bisa bantu subscribe channel kami ini, dan tentunya bisa bunyikan lonceng notifikasinya jika teman-teman langsung mengetahui ketika kita mengupload video terbaru dari kami. Nah, perlu diketahui teman-teman bahwa channel kami ini itu bukan channel tutorial atau memberikan pelajaran atau menggurui teman-teman, tetapi channel kami ini hanya bertujuan untuk mendokumentasikan apa yang kami lakukan dan apa yang terjadi pada tanaman kami, dengan tujuan bisa memberikan masukan jika itu kami tahu ada pengetahuan-pengetahuan tentang tanaman cabai rawit yang kami tahu, akan kami bagikan kepada teman-teman sekalian. Begitupun sebaliknya, kami berharap teman-teman juga bisa membagikan pengalaman-pengalamannya dan informasinya kepada kami di kolom komentar di bawah ini, atau juga bisa di channel teman-teman, dan teman-teman bisa memberitahukan kepada kami bagaimana cara teman-teman mengatasi masalah yang kami alami yang sama dengan teman-teman alami. Itulah tujuan daripada channel ini. Olehnya itu, mohon dukungan dari teman-teman petani cabai rawit Indonesia agar bisa
subscribe video dari channel kami dan juga bunyikan lonceng notifikasinya. Oke, sekian dulu video dokumentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam tani.